Polisi menangkap perempuan yang diduga melakukan penggelapan dana umroh ratusan jemaah. Kerugian atas penggelapan dana tersebut mencapai miliaran rupiah dan melibatkan seorang selebgram asal Bogor. Wanita berinisial CV ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Kota Bogor karena diduga melakukan penggelapan dana umroh. Tidak tanggung-tanggung, dana yang digelapkan mencapai kurang lebih 1,8 miliar rupiah. Jumlah korbannya pun lebih dari 100 orang, dengan jumlah uang yang disetorkan bervariatif. Awalnya CV mengaku sempat dijanjikan oleh salah seorang pria Arab Saudi untuk memberangkatkan jemaah sebanyak 150 hingga 200 orang. Setiap orang diminta untuk menyetorkan uang kisaran 5 juta sampai 12 juta 500 ribu rupiah. Salah seorang korban merasa janggal karena dijanjikan berangkat Desember tahun lalu, namun hingga hari ini tak kunjung diberangkatkan. Yang dilaporkan pertama kali ya korban kepada Polres ya, Polresta Bogor Kota ya. Jadi korban ini melaporkan kepada kita ya. Ini membawa 10 keluarga ya, mengalami kerugian sebesar 200 juta rupiah yang dijanjikan pada tanggal Desember 2022 kemarin untuk berangkat tapi tidak berangkat ya. Kemudian kita amankan pelaku ya, dan kita interogasi ya saksi-saksi pelaku ya, bahwa ada 106 ya, orang lainnya yang juga belum berhasil diberangkatkan ya, walaupun janjinya sudah deadline ya di tahun 2022 tapi tidak berangkat juga. Yang total kerugiannya itu 1.881.440.000 rupiah. Saya itu dijanjikan sama salah satu donatur yang dari Arab Saudi kalau dia itu ingin memberangkatkan 150 sampai 200 jemaah dengan dipinta uang 5 juta sampai 5 juta dan 12 juta 500. Dan pada saat itu saya kumpulkan beberapa teman-teman terdekat saya, guru ngaji saya. Artinya Anda merasa tertipu juga ya? Kasus ini terungkap setelah salah satu korban melaporkan CV ke polisi atas dugaan penipuan berangkat umroh. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan terkini kasus penipuan dana umroh jemaah di Bogor, Jawa Barat? Kami ajak Anda untuk berdialog bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Bogor, Kompol Rizka Fadilah. Ya, selamat sore Pak Kasat. Selamat sore Mbak Putri. Ya Pak Kasat, sudah sampai mana nih perkembangan kasus penipuan dana umroh ini Pak? Oke, dapat kami laporkan bahwa perkembangan saat ini tentang mengenai masalah dugaan penipuan dan penggelapan dengan motif penggelapan jasa umroh ini kurang lebih kemarin sudah kita datakan kurang lebih ada 106 pendaftar yang belum diberangkatkan. Namun hari ini kami mendapatkan data terbaru. Kami temukan ada 2 korban lagi yang saat ini menjadi korban atas inisial pelaku CV. Jadi total saat ini korban yang masih belum diberangkatkan oleh pelaku ini ada kurang lebih ada 108 orang. Begitu Mbak Putri. Kompol Rizka, kami ingin tahu modus pelaku ini bagaimana? Kok begitu mudahnya menjaring ratusan jemaah? Ya, jadi pelaku ini telah memulai ataupun melakukan aktivitasnya ini kurun waktu sejak tahun 2020. Dan memang dari kurun waktu ini sampai saat ini ada beberapa memang jemaah yang telah diberangkatkan oleh pelaku. Jadi selama pelaku ini menjalankan aktivitasnya, dia itu selalu mengiklankan dari media sosial pribadinya, sehingga banyak masyarakat yang tertarik karena pelaku ini dalam menjalankan atau menjanjikan promo umrohnya ini dengan harga yang relatif murah. Dan antara orang satu dengan orang lain itu dengan harga yang berbeda-beda. Kurunnya dari 5 juta sampai 15 juta rupiah. Jadi dengan biaya yang sangat murah, masyarakat banyak tertarik oleh program yang dilakukan oleh pelaku ini. Baik, artinya pelaku ini usahanya sebenarnya resmi atau tidak? Dan dia beraksi sendiri atau memang ada jaringan atau mungkin ada pelaku lain begitu?
dia memang untuk sementara hasil pemeriksaan, dia memang beroperasi sendiri dan dia juga tidak terafiliasi dengan umroh tertentu. Jadi memang dia menjalankan aktivitasnya itu dari teman ke teman, dari mulut ke mulut, dan memang korban-korban ini adalah lingkup dekat dari si korban ini. Jadi dia yakin bahwa si pelaku ini memang dapat memberangkatkan karena ada beberapa jemaah yang telah berhasil diberangkatkan, seperti itu. Namun pada saat dianya mendaftar, ternyata dari janji yang diberikan oleh pelaku ini sampai saat ini ada yang belum diberangkatkan sampai saat ini juga. Dari data kami ini bervariatif. Dari mulai pertengahan tahun itu pun sudah ada yang mulai merefund, tapi sampai saat ini pun tidak dikembalikan lagi dananya. Diberangkatkan pun tidak, refund pun tidak, seperti itu. Ya, ada tersangka lain nggak Pak selain CV ini? Untuk sementara ini kami baru menentukan 1 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap pelaku CV. Saat ini kami penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain ataupun ada orang lain yang membantu dalam menjalankan aktivitas bisnis CV. Pak Rizka, uang yang sudah distorkan para jemaah ini dikemanakan Pak oleh tersangka? Iya, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa si CV ini dalam menjalankan aktivitasnya itu dengan menggunakan sistem pinjam meminjam atau gali lubang tutup lubang. Jadi CV ini memberangkatkan korban-korban ini tetap dengan harga pemberangkatan umroh normalnya kurang lebih di angka 25 juta. Nah, sedangkan dia menarik dari para korbannya ini bervariatif antara 5 sampai 15 juta. Kekurangan uang dari pemberangkatan yang telah berangkat ini itu diambil dari uang korban-korban yang mendaftar berikutnya, seperti itu. Akhirnya semakin lama ini korban semakin banyak, seperti itu. Baik, tadi disampaikan juga Pak, kami ingin mengkonfirmasi kembali bahwa CV ini terafiliasi dengan travel agent tertentu atau seperti apa? Tidak ada, dia tidak bekerja sama maupun tidak terafiliasi dengan travel apapun. Jadi memang dia mendatakan sendiri untuk korban-korbannya, kemudian dia yang mendaftarkan. Jadi dia memang untuk memberangkatkan umroh tetap dia menggunakan jasa umroh, namun dia tidak ada kerjasama apapun. Jadi untuk memberangkatkan umroh dia ada beberapa travel umroh yang pernah digunakan, namun dari hasil pemeriksaan tidak ada kerjasama antara si pelaku CV ini dengan jasa travel umroh. Ini uang para korban mungkin tidak Pak bisa dikembalikan? Untuk sementara ini harapan dari korban ini uangnya dapat dikembalikan. Terlapor sedang mengusahakan, namun sampai saat ini itu hanya berupa janji dan belum terrealisasi. Baik, terima kasih banyak Kasat Reskrim Polresta Bogor Kompol Rizka Fadila atas penjelasannya. Selamat sore.